Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Duha ingin mempresentasikan cara instalasi dan konfigurasi Ubuntu Server melalui VirtualBox. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke dalam tutorialnya. Karena kita sudah mendownload Ubuntu servernya melalui aplikasi VirtualBox, jadi kita langsung skip saja masuk ke instalasi web server Apache. Nah, di sini kita langsung ketik sudo apt install apache 2 min y. Apache 2 aja deh. Nah, di sini kita dimintai untuk memasuki password. Nah, ini passwordnya itu password yang teman-teman masukkan ke dalam awal tadi kita masuk ke Ubuntu server. Oke, di sini kita langsung menginstal Apache-nya, web server Apache-nya. Oke, sedang running. Nah, di sini ada pertanyaan, do you want to continue? Apakah kamu ingin melanjutkan? Yes. Di situ ada pilihan yes or no. Kalau yes, ketik aja Y. Oke, di sini sudah masuk ya, sudah bisa, sudah terinstal web server Apache-nya di dalam server Ubuntu. Oke, kita clear aja dulu areanya biar lebih fresh lagi, ke atas lagi. Oke, tadi kita udah berhasil menginstal web server Apache-nya ya teman-teman. Setelah itu kita langsung cek dulu firewall-nya dengan perintah sudo dengan perintah sudo ufw app-list. Kita enter. Oh, kita masukin passwordnya dulu teman-teman. Oke, di situ udah tertera ya teman-teman, ada Apache biasa, ada Apache full, ada Apache secure. Nah, kita pilih yang Apache biasa ya teman-teman. Kita ketik sudo ufw allow, kita aktifkan nih Apache biasanya. Oke. Ingat ya teman-teman, jangan sampai salah ketik. Kalau salah ketik tipe, kalian tidak akan bisa mengaksesnya. Nah, di situ udah terbaca ya teman-teman, di situ rules update. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Nah, setelah itu kita lanjut ke, lalu kita cek statusnya menggunakan perintah sudo ufw status. Itu inaktif, itu tandanya belum aktif ya teman-teman. Cara mengaktifinnya gimana? Cara mengaktifinnya kita ketik perintah sudo ufw enable, enter. Firewall is active. Nah, itu tandanya udah aktif ya.
kita cek lagi. Dan ngetik sudo ufw status. Oke, di situ udah low ya teman-teman, sudah aktif tuh Apache-nya. Nah, selanjutnya apa nih teman-teman? Selanjutnya kita apa nih? Kita ngecek landing defaultnya. Tapi sebelumnya kita kan nggak tahu nih untuk HTTP-nya berapa. Nah, kita ngeceknya bisa di sini nih teman-teman. Kita ketik sudo system ctl status Apache 2. Ini ctl-nya sudo system ctl status Apache 2. Nah, itu teman-teman. Kita cek. Nah, di sini teman-teman. Cara ngeceknya itu bukan teman-teman, kita baru ngecek landing defaultnya doang, tapi kita cara ngecek IP address-nya itu menggunakan perintah IP. Kita Ctrl C dulu, kita ketik IP, enter. Nah, tuh teman-teman, itu kita bisa melihat di situ. Di situ terlihat ada 192.168.50. Kita cek di sini teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Apache 2 default pack it works. Nah, tandanya ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan lebih baru lagi nih. Setelah ini kita ngecek ke halaman di mana landing page-nya berada. Kita ketik cd/var/www/html. Nah, kita enter. Nah, sini kita udah masuk ya ke var www.html-nya. Di sini kita lihat dengan ketik ls. Nah, di situ ada ya tertera index.html-nya. Nah, lalu kita buat backup-nya nih teman-teman, biar kita bisa ngutak-ngatik si index HTML-nya. Nah, nanti ada backup-nya biar enggak biar file ininya masih nggak hilang lah. Caranya gimana? Caranya kita ketik sudo spasi cp terus spasi index.html spasi index.html_default. Nah, di sini udah bener belum ya? Sudo cp index.html spasi index.html_default. Benar? Enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan lagi passwordnya. Kita masukkan. Nah, di sini kita cek dan mengetik ls. Nah, di sini udah ada dua ya teman-teman. Tadinya ada satu indeks HTML doang, jadi ada dua indeks HTML dengan index.html_default. Nah, setelah itu kita edit file indeksnya menggunakan aplikasi Nano. Nah, perintahnya itu sudo nano index.html. Kita enter. Oke, di sini kita tambahin aja dr. Nah, di sini biar bisa enter. Di sini kita tambahin apa ya? Kelas dulu deh. Kelas 19.5a.39 strip kelompok 2. Nah, di sini kita ketik untuk nge-save-nya itu ketiknya Ctrl O. Nah, di sini kita file name to write index.html ya. Kita enter aja, lalu kita Ctrl X.
Nah, di sini kita cek lagi kembali di halaman yang tadi nih. Kita ceknya di halaman, kita ke mana? Di sini. Nah, di sini kan masih Apache 2, di sini masih Apache 2 default pack. Nah, kita reload. Nah, di situ udah berubah ya teman-teman. Jadi tampilannya Apache 2 default patch kelas 19.5a.39 kelompok 2. Oke. Oke, selanjutnya kita buat directory website baru dengan ketik perintah sudo mkdir /var /www kelompok 2. Oke, di situ kenapa di situ ada nama kelompok 2? Karena emang saya dari kelompok 2. Jadi saya masukkan nama kelompok 2. Oke. Kita klik enter aja. Nah, di situ kita suruh masukin password lagi, teman-teman. Oke. Oke, sudah kita ketik cd spasi titik. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah ls. Oke. Sudah muncul ya HTML kelompok 2. Oke. Langsung saja di situ kita ketik cd spasi kelompok 2 agar kita masuk ke dalam file kelompok 2. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita ketik ls. Pasti kosong ya, karena kita belum tambahin indeksnya di dalam kelompok 2. Oke teman-teman, setelah ini kita menambahkan indeks dengan mengetik sudo nano index.html. Oke, kita enter. Kita masuk ya teman-teman ya. Masuk. Oke teman-teman, setelah ini kita ketik indeksnya ya. Kita ketik apa ya? Kita ketik aja deh. Ini masukkan titelnya. Titel apa ya? Kita masukkan tugas web server kelompok 2. Oke, 2. /title. Ini kita masuk ke ini headnya. Terus, nah kita masuk ke bodinya, body. Terus ke body, terus ke enter. Nah, kita masukin isinya apa ya? Warna 1. Ini kita klik apa ya? Sukses. Domain berfungsi. Kita ini /1. Oke. Lagi ini kita kelompok 2 kelas 19.5a.39 terus /p. Oke.
samain, kita slash ini kita tutup matinya. Oke, terus ini kita tutup. Oke, ini ya teman-teman, untuk tulisan indeksnya kita save dulu menggunakan Ctrl O di index.html-nya, terus kita Ctrl X. Nah, setelah itu agar Apache-nya bisa menampilkan indeks yang kita buat, nah kita harus membuat virtual host-nya dulu dengan pengaturan yang benar. Tapi nah, cara konfigurasinya ketik perintah cd spasi slash etc slash apache2 slash sites strip available. Oke, di sini cd. Oke, kita enter. Nah, sudah ya. Kita clear aja. Nah, di sini kita coba ketik ls. Nah, di situ udah muncul ya. Nah, di situ ada dua tuh. Ada 000 default.conf, ada default strip. Nah, di sini kita copy aja nih teman-teman. Kita copy yang perintah yang paling kiri itu. Nah, caranya ini ketik perintahnya sudo cp, kita ketik 000 strip default.conf. Nah, kita ubah nih, maunya jadi nama apa? Jadi nama kelompok 2 configuration. Nah, oke, setelah itu waduh, saya ada yang salah nih. Nah, ternyata ada kesalahan ngetik ya teman-teman. Di situ default, harusnya default. Nah, kita enter. Nah, di situ sudah muncul ya teman-teman, udah bisa. Nah, kita ketik ls untuk ngecek. Nah, di situ udah muncul ya kelompok 2.configuration-nya. Lalu kita edit yang itu tuh, yang kelompok 2. Dengan cara ngetik sudo nano kelompok 2.configuration, kita enter. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut dengan mengisi ininya nih. Oke, teman-teman, kita lanjut dengan mengisi virtual host-nya. Nah, di sini kita harus dengan benar ya, teman-teman. Kita di sini isinya apa ya? Di sini kita ganti deh. Server adminnya kita ganti menjadi webmaster kelompok 2. Oke. .com ya teman-teman, .com. Terus di sini kita enter aja. Kita masukin server name. Server name-nya kita kasih apa ya? Kelompok 2.tutorial.com. Oke. Ini kita server alias, kita masukin alias www.kelompok 2.tutorial.com. Oke. Sini kita ini HTML-nya kita ini ya tadi kelompok 2. Nah, sini sudah beres ya. Kita save aja. Di situ kelompok 2.configuration ya. Kita Ctrl X, kita keluar. Nah, di sini lalu kita
enable menggunakan perintah sudo a2 inside kelompok 2.conf. Nah, kita enable ya teman-teman, kita enablein yang di atas itu. Kita pencet enter. Oke, enabling site kelompok 2. Oke. Nah, setelah itu kita disable dulu nih perintah yang ini, apa sih namanya? Disable dulu default 2-nya menggunakan perintah sudo a2 decide 000 strip default configuration. Kita cek dulu ya, sudo juga di set strip default configuration. Kita enter. Oke, sudah kita disable ya. Nah, setelah itu kita cek configuration errornya menggunakan perintah sudo apache2 ctl config test. Oke, sintaks oke. Lalu kita habis ini kita restart ya teman-teman. Kita restart menggunakan perintah sudo system ctl restart apache 2. Oke, kita udah restart ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita ngecek di Chrome. Kita cek Chrome-nya. Kita cek Chrome-nya. Oke, kita cek ya. Nah, ini kita bikin file baru aja. Tadi kita masukin kelompok 2.tutorial.com. Oke, agak lama ya teman-teman. Oke, tidak kebuka ya. Jadi kita harus mengecek domainnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita cek addressnya dulu ya, biar kita bisa memunculkan websitenya menggunakan nama domain. Kita cek dulu nih, lupa nih yang kita cek dulu IP address-nya. Kita clear dulu deh biar kita cek ya IP address-nya menggunakan perintah IPA. Nah, di situ ada tulisan inet 192.168.50.33. Nah, setelah ini kita buka file hostnya ya di local disk C Windows System 32 drivers etc. Nah, di sini kita buka file hostnya menggunakan Notepad ya teman-teman. Tapi Notepadnya itu kita harus run administrator. Oke, di sini ya teman-teman.
kita edit, kita tambahkan yang tadi ya teman-teman, IP address-nya. IP address-nya kita ketik yang tadi 192.168.50.33. Nah, di situ kita di sampingnya kita ketikkan nama domain yang tadi kita mau gunakan ya. Kalau dua itu ya, nah, setelah itu kita save. Kita save, habis itu kita cek lagi, harusnya sih. Oke teman-teman, kita cek ya menggunakan nama domain. Oke, muncul ya teman-teman menggunakan kelompok 2.tutorial.com. Oke. Oke, untuk langkah selanjutnya kita install PHP-nya, itu sudo apt install php libet pace 2 mod php mysql. Oke, setelah kita install tadi, sekarang kita cek versinya, yaitu php stripv. Oke, sekarang kita lanjut ke ini, apa namanya, install MariaDB-nya, yaitu sudo apt install MariaDB strip server. Oke, selanjutnya untuk mengamankan database-nya, kita ketik sudo mysql secure installation. Oke, sekarang kita cek statusnya, yaitu sudo sistem ctl status MariaDB. Oke, untuk lanjutannya adalah install FTP server. Caranya adalah sudo apt install vs ftpd spasi -y. Setelah install, bisa selanjutnya adalah mengedit konfigurasi dengan cara sudo nano _etc _vs ftpd.config. Setelah mengedit konfigurasinya, selanjutnya kita restart dengan perintah sudo systemctl restart vs ftpd. Selanjutnya ada konfigurasi firewall UFW. Langkahnya dimulai dari cek status awal dengan perintah sudo UFW status, lalu allow layanan dengan perintah sudo UFW allow open SSH.
lalu sudo ufv allow apache. Setelah itu kita aktifkan firewallnya dengan perintah sudo ufv enable. Dan terakhir cek kembali status dengan perintah sudo ufv status number. Selanjutnya kita install dan konfigurasi OpenSSH. Langkah ke-1, install. Jika belum, perintahnya sudo apt install OpenSSH strip server spasi strip y. Yang kedua, kita cek status. Perintahnya sudo spasi sys t system ctl status ssh. Selanjutnya kita masukkan IP address yang tadi, yaitu 192.168.100.109. Lalu langsung pencet open. Lalu kita masuk ke dalamnya menggunakan username dan password seperti di Ubuntu, dan kita cek kembali statusnya dengan mengetik sudo ufw status. Lanjut kita install Certbot atau buat self-signed certificate. Satu, install OpenSSL, yaitu perintahnya sudo apt install OpenSSL strip y. Lanjut ke generate certificate. Perintahnya sudo OpenSSL rec strip x509 strip nodes strip dash 365 backslash strip new key RSA.2.2048 strip keyout slash etc slash ssl slash private slash server titik k backslash strip out slash etc slash ssl slash cert
/server.crt. Selanjutnya masukkan negara kamu, terus provinsi, sama kota, organisasi, nama organisasi, terus unit nama organisasi, nama umum, dan email address yang tertera yang di Ubuntu. Lalu setelah itu kita aktifkan SSL di Apache dengan mengetik sudo a2enmod SSL. Setelah itu restart dengan mengetik system restart Apache 2. Setelah itu kita install monitoring toolsnya. Kita install 3 tools, yaitu HROP, netstart, iftub dengan perintah sudo apt install htop net -tools iftub -y. Lalu kita akan menjalankan tools yang kita install. Yang pertama ada HTOP. Cara menjalankan ya, ketik HTOP. Nah, selanjutnya yang kedua itu nettools, ketik netstat -tulnp. Yang ketiga yaitu iftub, ketik sudo iftub. Selanjutnya kita akan melakukan log monitoring. Cara melihat lognya, sudo tail strip n 30 /var/log /sizelog sudo tail strip n 30 /var/log /apache 2 /access.log sudo tail strip n 30 /var/log /apache 2 /error.log. Proses inisialisasi, beberapa kendala muncul seperti server yang tidak dapat diakses dari host. Kami mengatasinya dengan mengubah mode jaringan VirtualBox ke Bridget Adapter. Masalah lain adalah FTP yang gagal login, yang saya selesaikan dengan memeriksa konfigurasi vistpd dengan troubleshooting yang tepat. Seluruh layanan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.